Pak Ali Mukhtar Ngabalin, saya tidak akan pernah bisa memuji Pak Jokowi karena beliau janjinya pada waktu kampanye 7%, tapi kenyataannya 5% pertumbuhan ekonomi. Yang mau dipuji yang di mana? Teman-teman di Wall Street Journal menyebutkan bahwa satu-satunya pemimpin dunia yang memperhatikan tentang apa yang disebut dengan multikulturalisme itu adalah Presiden Joko Widodo. Ini sebuah fakta. Ternyata dari hasil penelitian itu, Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang orang agama apa saja boleh hidup yang diakui oleh negara. Suku apapun hidup di sini adalah menjadi bagian yang tempat terbaik. Maka itu kita perlu Pancasila. Itulah kita perlu Pancasila. Iya, itu bukan jasa Pak Jokowi, Pak. Dari zaman Pak Harto juga begitu, Pak. Bukan dari Panglima, dari semua begitu, semua begitu. Dari Pak SBY juga begitu, dari semua seperti itu. Karena otak Ngabalin tidak cukup kuat untuk menahan serangan oposisi, maka otaknya dipakai ditempel baja supaya kuat. Tadi saya ikuti bahwa debatnya soal teknis, seolah-olah itu masalahnya, gaya tahan dari kardus, soal skrup, soal kedap air atau tidak. Padahal masalahnya adalah apakah kota itu kedap tipu-tipu apa tidak tuh. Jadi itu perkaranya. Kalau soal daya tahan, saya baca tadi di koran, kota kardus yang diduduki oleh Komandan Kodim Kudus akhirnya peot. Mungkin kota itu tidak tahan diuji oleh militer. Dan juga koran lain tahun 2014, Ibu Mega protes waktu lagi kampanye di Surabaya tentang kotak kardus itu. Oleh karena itu masalahnya sebetulnya bukan apakah dia kotak kardus atau baja tahan peluru. Masalahnya adalah kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu. Itu soalnya. Bahwa ada penolakan publik terhadap kota itu, dia tidak menolak kotaknya, tapi menolak prinsip kejujuran di dalam pemilu. Minggu lalu atau beberapa minggu lalu saya katakan bahwa ini kayak orang ada di atas kapal oleng dan akan tenggelam, tikus-tikus mulai lompat. Jadi publik merasa bahwa ini tikus dari kapal sekarang lompat ke kotak suara. Kalau tadi dikatakan kenapa nggak dipersoalkan dari 2014 kenapa? Dari awal ini boleh dipersoalkan. Tapi pada waktu itu pemilu 2014 mungkin orang masih merasa kotak suara yang mau dimaling. Karena itu bikin dalam bentuk yang lebih susah dimaling. Sekarang malingnya ada di dalam kotak suara. Itu masalahnya, itu sistemnya tuh. Sistem yang akan menipu. Jadi algoritma publik memutuskan bahwa kita atau publik akan mengucapkan protes, akan mengucapkan pikirannya melalui simbol yang disebut kardus. Jadi itu aja sebetulnya soalnya. Jadi ngapain ribut, saudara, cari legitimasi pada ini adalah keputusan politik, ini keputusan DPR. Loh, benar, itu semua benar. Tapi rakyat nggak percaya bahwa keputusan itu akan menghasilkan keadilan. Jadi kalau Anda lihat usulan ILC malam ini dihasilkan oleh tuntutan publik. Kalau publiknya optimis, dia nggak akan minta Karni Ilyas untuk Jamal yang merontak-berontak. Justru kalau dia pesimis. Bukan publik. Dapat menemukan publik di mana? Di mana publik berpendapat? Survei apa yang Anda pakai? Ayo. Jamal yang mau ngomong minggu lalu. Tapi akibat Jamal ngomong, Mensos minggu ini minta ini diangkat.
Jamal Abdul Aziz sangat Oke, seksi. karena itu. Tapi tidak boleh Anda menyebutkan tentang kekhawatiran publik atas pelaksanaan pemilu. Itu yang narasi dan diksi yang tidak menunjukkan Anda sebagai seorang intelektual, Rocky Gerung. Gini ya, saudara Ngabalin. Kalau publik nggak Banyak cemas dengan mahasiswa loh. pemilu, Hati-hati pilihan katanya. oke ya. Oke, saya pilihkan kata buat kamu ya. Bila publik tidak cemas dengan pemilu, maka publik tidak akan minta soal kardus ini dibahas. Jelas nggak kalimat saya? Artinya, Ya, publik mana yang kau maksud? Artinya- Rakyat mana yang kau maksud? Anda maksudkan rakyat yang mana? ya, ini hasil dari apa? Terus Yud Tema menemukan hari di ini mana hasil rakyat dari apa? menemukan? Di mana surveimu sebagai seorang intelektual? Rakyat mana dan publik mana? Sebutkan, Rocky, biar orang tahu satu republik ini. Oke, saya Jangan sebutkan. begitu ya. dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Doktor saya, Pak. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu Oke, dengan Anda dalam forum yang terbaik. Yang Ngabalin Anda doktor. Oke, udah. Ya. Berapa menit? 10 menit. Yes. 10 menit, saya pakai 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si Ngabalin ya. Tadi saya terangkan bahwa bahkan bila suara itu dikumpulkan pakai tas plastik, kantong kresek itu, kalau ada trust pada masyarakat, dia nggak akan protes. Karena dia tahu bahwa suara itu akan tiba di tempat perhitungannya benar. Tapi justru karena kepercayaan itu hilang, maka soal kardus ini dibicarakan. Begitu cara melihat semiotik saudara Dr. Ngabalin. Ada nggak pernah belajar itu? Ada nggak bisa mengabstraksikan pikiran publik? Ada ingin tagih lewat survei? Begitu banyak pikiran yang tidak bisa disurvei, yang tidak bisa diucapkan. Tapi kemampuan intelektual kita membaca asumsi itu pelajaran metodologi pertama Dr. Ngabalin. Oke ya, saya masih mau bantah. Boleh dokter benar. Ente profesor dari mana? Saya tidak. Dia nggak pernah Coba, ngomong dia saya terangkan ya. profesor. Justru yang salah itu forum ini. Saya yang pertama nyebut Prof. Padahal bercanda maksudnya. Nah, Sekarang dia saya kasih 7 menit tadi kan. Itu ada 3 menit. Ya udah. Tapi Ya. nggak sekarang, nanti tunggu dia. karena otak Ngabalin tidak cukup kuat untuk menahan serangan oposisi, maka otaknya dipakai tempel baja supaya kuat. Itu kan konkret, Anda nggak bisa berpikir abstrak. Kalau saya bilang, otakmu coba ditempeli baja tuh. Tentu aja saya nggak datang ke tukang las buat ngelas otakmu. Tapi kasih perlengkapan yang lebih logis untuk membantah pikiran orang lain. Demokrasi hanya bisa tumbuh bila public ethics itu bisa dikendalikan dengan akal sehat. Bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan dengan marah-marah. Nah, ini akhir tahun dan mungkin kita bertemu di tahun depan dengan nalar yang lebih bersih, supaya semua argumen publik itu diskrutinisasi hanya berdasarkan kepentingan untuk berbeda pikiran. Itu yang namanya oposisi. Jadi kalau Anda bilang bahwa saya bukan pengamat tapi oposisi, apa bedanya? Mengamat dengan memberi teguran pada kekuasaan itu juga adalah tindakan oposisi. Itu oposisi artinya kan berpikir agar supaya dibuka kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang lain. Itu namanya oposisi. Nah, berpikir itu, Dr. Ngabalin, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi, mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Seluruh keterangan saudara Ngabalin itu saya terima sebagai siaran pers istana, bukan sebagai pikiran akal sehat. Hasil polling apakah Obama itu agama Islam atau Protestan? 18% kan masyarakat Amerika Serikat.
Amerika Serikat dan government itu telah memberikan kerangka besar terhadap politik luar negerinya, termasuk memberikan Papua satu kebebasan untuk bisa menentukan langkah-langkah mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan keliru. Jadi bullshit lah bicara tentang kemerdekaan Republik ini kalau kita tidak menggunakan, menarik secara utuh konsep-konsep ilahiyah yang harus diterapkan di Republik ini. Dan antum percaya, sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat Islam, menangis kita punya batin, sedih kita rasa, kita tidak bisa berbuat apa-apa di Republik yang tercinta yang begini besar. Segala macam cara, para mujahid dituduh sebagai teroris, para kita mubalik ini dituduh sebagai orang-orang yang tidak bisa berkompromi dengan Pancasila, dengan nasionalisme, dengan segala macam. Padahal ini Abu Nawas semua yang saya sepanjang sejarah saya tahu. Artinya kan kami ini juga bukan orang tidak tahu pemerintahan dan tidak tahu politik dalam dan luar negeri Indonesia kan. Karena itulah saya pikir, kalau kita setuju dan tidak setuju, tetapi kalau bicara tentang bagaimana daulah yang kita sebut dengan Indonesia ini, tidak ada cara lain Pak. Sampai mampus antum butuh teori, tidak akan mungkin bisa antum temukan teori itu kalau kita tidak menarik utuh. Bohong dan terlalu menipu dan membohongi dan kezaliman, kalau kita tidak bisa bicara dan menarik konsep-konsep ilahiyah dan kita sebut dalam konsep syariah itu dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini. Saudara zalim dan terkutuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa saya bicara, tidak ada lagi lain kesian. Tapi kalau antum menantang saya untuk bicara menarik sistem tata negara itu, kemudian kita bedah dan kita cocokkan bagaimana sistem Islam menyelesaikan persoalan-persoalan ini, wallahil adzim, sangat mudah bisa diselesaikan dan pasti bisa selesai. Itu aja, tidak ada lain. Kalau tidak, kita jadi budak dan kacung dari Amerika Serikat. Syukur, biarlah SBY itu menjadi budak dan kacung. Jangan kita yang beriman ini. Dia kan tidak beriman kan?